Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Parikesit selaku moderator dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil makalah kami tentang pemilu dan prakteknya serta sejarahnya di Indonesia dari masa ke masa. Baiklah, untuk pendahuluan akan dibacakan oleh Satya Wahyu Putra. Untuk pembahasan akan dibacakan oleh Arya Gibran Renaldi dan juga Gani Bentar, dan kesimpulannya akan dibacakan oleh Zulfan Effendi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Satya Wahyu Putra. Saya di sini akan membacakan bab 1 pendahuluan, yaitu yang terdiri dari A. Latar belakang. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sedangkan pilkada pada dasarnya sama dengan pilpres, keduanya diselenggarakan untuk memilih pemimpin secara langsung. Pemilu dan pilkada di Indonesia dilakukan 5 tahun sekali. Jadi untuk menambah wawasan peserta didik, proses pemilu dan pilkada diajarkan sejak mereka duduk di bangku sekolah dasar. Walaupun mereka belum bisa memilih, setidaknya mereka sudah mengetahui dan memahami apa itu pemilu dan pilkada. Adapun syarat-syarat agar bisa mengikuti pemilu dan pilkada ialah warga negara Indonesia telah berusia 17 tahun ataupun sudah pernah menikah, sehat jasmani dan rohani, dan tidak sedang dalam kasus pidana. Untuk lebih jelasnya, di sini pemakalah akan membahas pengertian pemilu dan pilkada, sejarah pemilu dan pilkada di Indonesia, asas-asas pemilu dan pilkada, dan penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Kemudian B. Rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pemilu dan pilkada? Yang kedua, bagaimana sejarah pemilu di Indonesia dan praktek pemilu di Indonesia dari masa ke masa. C. Tujuan. 1. Untuk mengetahui pengertian pemilu dan pilkada. 2. Untuk mengetahui sejarah pemilu dan pilkada di Indonesia dan praktek pemilu di Indonesia dari masa. Penulis dapat mengetahui pengertian pemilu dan pilkada dan mengerti sejarah pemilu dan praktiknya di Indonesia. Dan dengan adanya penulisan ini menambah wawasan penulis mengenai proses. A. Pengertian pemilu dan pilkada. Pemilu adalah kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden. Pemilu adalah pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan tertentu. Sedangkan pilkada pada dasarnya sama dengan pilpres, keduanya diselenggarakan untuk memilih pemimpin secara langsung. Sejarah pemilu dan pilkada. 1. Pemilihan tahun 1905 dan 1955 tidak ada pemilu. Pemilihan umum menyebut alasannya penyebab pemilu gagal digelar pada tahun 1945, yakni disebabkan oleh ketidakpastian pemerintah menyelenggarakan pemilu. 2. Pemilu tahun 1955, masa parlementer. A. Sistem pemilu. 1955 pemilu adalah pertama yang diselenggarakan dalam sejarah kemerdekaan bangsa di Indonesia yang berusia 10 tahun. B. Asas pemilu. Jujur artinya bahwa pemilihan umum bebas harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan. 3. Pemilu tahun 1971 sampai 1977. Pada tahun 1971, tepatnya pada tanggal 5 Juli 1971, pemilu ini adalah pemilu pertama setelah Orde Baru dan diikuti oleh 9 partai politik dan 1 organisasi masyarakat. 5 besar dalam pemilu ini adalah Golongan Karya, Nahdlatul Ulama, Parmusi, Partai Nasional Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia, dan 1 Golongan Karya. 4. Pemilu tahun 1977 sampai 1997. Pemilu ini dilangsungkan pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pemilu-pemilu ini diselenggarakan di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Pemilu-pemilu ini seringkali disebut dengan pemilu Orde Baru. Sesuai peraturan fusi partai politik tahun 1975, pemilu-pemilu tersebut hanya diikuti 2 partai politik dan 1 golongan karya. Pada masa ini, Golkar menang telak dengan perolehan 62,1% suara dan memperoleh 232 kursi di DPR. Di posisi kedua
ada P3 dengan 29,2% suara, 99 kursi DPR, dan PDI menduduki tempat ketiga dengan 8,6% suara, 29 kursi di DPR. Golkar lagi-lagi menang dominan, Soeharto pun tetap nyaman di puncak kekuasaan. 5. Pemilu tahun 1999. Pemilu pertama setelah runtuhnya Orde Baru, yaitu pemilu 1999 dilangsungkan pada tahun 1999, tepatnya pada tanggal 7 Juni 1999 di bawah pemerintahan Presiden B.J. Habibie dan diikuti oleh 48 partai politik. 5 partai besar pemilu 1999 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional. Jumlah pemilih yang ikut pemilu mencapai 105 juta suara. Jumlah ini nantinya akan dibagi sesuai dengan total 462 kursi di parlemen. 6. Pemilu tahun 2004. Pemilu ini digelar serentak pada 5 April 2004 dengan pemilihan legislatif dan 5 Juli untuk pemilihan presiden putaran pertama, 20 September untuk putaran kedua. Pada pemilu kali ini tercatat ada 148 juta, namun hanya 124 juta yang menggunakan hak pilihnya. Jumlah ini dibagi untuk 550 kursi di parlemen. Namun karena pemilihan ini dianggap bermasalah, 14 partai menolak hasil pemilu ini dan menggugat ke Mahkamah Konstitusi. 7. Pemilu tahun 2009. Pemilu ini digelar serentak pada 9 April 2009 untuk pemilihan legislatif, sedangkan untuk pemilihan presiden dilangsungkan pada 8 Juli 2009. Mulanya pemilu ini diikuti 34 parpol, namun berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN) menetapkan 4 parpol lagi sebagai peserta pemilu 2009. 4 partai yang belakangan adalah Partai Merdeka, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia, Partai Syarikat Indonesia, dan Partai Buruh. 8. Pemilu tahun 2014. Sebanyak 124 juta orang yang menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2014 ini. Jumlah tersebut akan dipresentasikan dengan parliamentary threshold 3,5%. Dengan aturan itu, hanya 10 partai yang masuk ke parlemen untuk menempati 560 kursi. 9. Pemilu tahun 2019, pemilihan presiden 2019 menjadi bagian dari pemilihan umum pemilu serentak pertama di Indonesia dalam sejarah. Selain memilih presiden dan wakil presiden, pemilu 2019 juga menjadi momen bagi rakyat Indonesia untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah dibacakan oleh teman saya sebelumnya. Jadi kesimpulannya adalah pemilihan umum merupakan sarana pelaksana asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilu diselenggarakan untuk memilih para wakil rakyat untuk menduduki parlemen serta merupakan sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang mana merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik. Pemilu dilaksanakan untuk menuju kedaulatan rakyat sebab rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung. Karena itu diperlukan wakil rakyat dalam suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.